Di 1 Juli 2015 kemarin akhirnya BPJS Ketenagakerjaan sudah resmi beroperasi. Tapi tentunya ini kan memang dari lembaga sebelumnya nih ada benang merahnya. Artinya memang begitu ada BPJS Ketenagakerjaan akan ada penyesuaian nih. Nah, salah satu penyesuaian yang kemarin sempat bikin resah, bikin shock adalah yaitu, sekarang nggak bisa ngambil uang BPJS Ketenagakerjaan lagi 5 tahun. 10 tahun pun cuma bisa ambil 10%, harus sampai 56 tahun gimana? Nah, itu yang akan kita luruskan hari ini bersama dengan sudah kedatangan Ibu Eni Sri Hartati dari Direktur Indef dan juga Pak Abdul Kholik sebagai Kepala Divisi Komunikasi dari BPJS Ketenagakerjaan. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Jadi boleh coba diluruskan. Ini adalah peraturan baru yang kemarin sudah membuat, tadi kan juga ada pernyataan-pernyataan, saya nggak setuju, saya begini lagi. Gimana sih Pak penjelasannya dari kenapa ini peraturannya diubah sampai harus 10 tahun minimal atau sampai 56 tahun baru bisa diambil? Iya, baik Mbak Marisa. Biasa perubahan kan perlu penyesuaian, apalagi menyangkut tanda kutip uang. Kita kembalikan ke filosofi program jaminan hari tua, itu memang perlindungan atas risiko ketika pekerja nanti usia tua, atas terputusnya atau berkurangnya penghasilan, itulah bumper uangnya untuk bekal hari tua. Kalau selama ini kan 5 tahun. Secara kumulasi juga tidak banyak dibandingkan dengan ketika 56 tahun. Dan 5 tahun 1 bulan itu juga penyesuaian. Yang semula tetap 56 ketika itu, ada krisis moneter 9798, kebijakan pemerintah adalah untuk bisa mengambil 5 tahun 1 bulan. Nah sekarang kembali ke HITA, kembali ke tujuan, kembali ke filosofinya, hari tua adalah untuk hari tua. Bahwa ada tanda kutip gejolak ya saya kira perubahan biasa terjadi. Oke, Mbak Eni tanggapannya mengenai kebijakan baru ini? Iya, ini kan judulnya dulu ya, memang jaminan untuk hari tua. Jadi kegunaannya memang untuk hari tua gitu kan. At least kemarin kan yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat itu bagaimana kalau di tengah jalan mereka resign gitu kan. Belum ada 10 tahun sudah resign. Nah, kan ini memang orientasinya kan untuk katakanlah orang pensiun itu rata-rata kan 56 tahun ya ke atas. Jadi kalau misalnya mereka masih di bawah 56 dan juga masa kerjanya belum 10 tahun, tentu ini kan hitung-hitungannya nanti secara ekonomi kan cash flow. Nah, karena ini kan harus 40% kan. Jadi kalau baru 5 tahun, terus dia harus hitung-hitungan BPJS-nya harus tetap memberikan full, ya pasti ini akan ada kerugian gitu kan. Maka pasti ini sudah ada hitung-hitungannya sebenarnya. Jadi sudah tepat itu yang 56 tahun diambil dan 10 tahun minimal keanggotaan. Kalau masalah rentang waktu, ini pasti hitung-hitungannya ini ada secara akuntansi ya. Jadi ini kan persoalan cash flow. Jadi kan intinya begini, ini cuman yang justru krusialnya sebenarnya nggak di situ. Nanti ini kan satu masalah cash flow dan kedua ini ada perubahan yang tadinya kan waktu jam sostek itu iuran pasti. Nah, sekarang menjadi manfaat pasti. Manfaat pasti itu ketika nanti pekerja sudah 56 tahun dengan iuran sekarang sih 3% gitu, nanti dapat manfaat sekitar 40% begitu ya Pak ya. Cuman iurannya yang nggak pasti jadinya. Kalau dulu kan tidak. Jadi orang memberikan iuran terhadap BPJS berapa lamanya seperti tabungan kan artinya nanti ditambah pengembangannya itulah yang dikembalikan. Ini pasti gitu. Maksudnya nah, ini yang manfaat. Maksudnya iurannya nggak pasti nih gimana? Jadi gini, nanti kan begini. Kan ini sebenarnya konsepnya kan kerjasama antar generasi. Betul. Jadi orang yang bekerja sekarang ini membayar orang yang pensiun sekarang, kira-kira begitu. Nah, besaran pensiunnya itu tergantung orang yang bekerja sekarang, jumlah orang yang bekerja sekarang. Nah, kalau orang yang bekerja sekarang sedikit, sementara jumlah yang dibayar yang pensiun banyak, tentu ini harus nombok negara. Itu yang terjadi seperti Yunani sekarang gitu kan. Itu akibat krisisnya itu kan karena tidak imbang. Seperti juga nanti yang bermasalah Jepang misalnya. Karena pensiunnya lebih banyak. Mengapa? Karena generasi mudanya nggak mau punya anak gitu kan. Bahkan nggak mau menikah gitu. Sehingga itu yang nggak balance. Tetapi Indonesia saya pikir tidak ada masalah kalau mengenai hal itu. Karena usia produktif demografi kita bagus gitu. Justru terbesar di usia produktif. Dan juga
kesempatan investasi dari BPJS Ketenagakerjaan ini masih terbuka luas. Kita kan yield investasinya tinggi. Ya. Nah, cuman nanti persoalan governance dan juga bagaimana BPJS Ketenagakerjaan ini benar-benar menginvestasikan ke yang tepat dan mempunyai tadi akhirnya si tenaga kerja ini mempunyai kepastian bahwa di hari tuanya setelah 56 tahun nanti betul-betul mendapatkan jaminan sebesar 40%. Nah, kalau persoalan ini bergeser dari 5 tahun ke 10 tahun, yang penting ada transparansi bagaimana kalkulasi dan hitung-hitungannya. Oke, baik. Berhubungan dengan transparansi juga ini sudah ada penelpon yang pengen tanya. Tadi kita undang untuk telepon juga, Pak. Jadi kita bisa komunikasi di sini. Ada yang mungkin merasa was-was atau mungkin ada yang merasa senang karena sudah ada jaminannya sekarang. Ya, kita sapa dulu yuk. Halo, Daiman dari Sukabumi. Silakan. Iya, selamat pagi, Mbak. Pagi. Oke. Bapak dan Ibu yang terhormat, mohon maaf ini saya ingin bertanya tentang kebijakan pemerintah yang seolah-olah mendadak begini. Saya sebagai praktisi pendidikan, terus terang saya bukan karyawan, merasa tersentuh juga melihat kebijakan pemerintah yang akhir-akhir ini selalu mendadak, termasuk salah satunya kebijakan di BPJS ini. Kita tahu bahwa ini adalah uang hak pegawai, tiba-tiba pemerintah membuat kebijakan seolah-olah mencekik karyawan tersebut. Ya. Oke. Ya, yang saya tanyakan kenapa pemerintah tidak sosialisasi dulu, minimal vote ke masyarakat tentang peraturan yang baru ini. Dan apakah bisa menjamin bahwa pemerintah, masyarakat itu akan berumur 56 tahun? Padahal kan kita tidak tahu, seolah-olah masyarakat akan berumur 56 tahun untuk jaminan hari tuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Kita langsung ke Pak Abdul Holik. Silakan, Pak. Ini sosialisasinya lagi. Iya, sebenarnya peraturan pemerintah yang baru keluar ini, itu prosesnya panjang. Itu sudah melalui perdebatan, diskusi, tentu saja dipublikasikan. Barangkali terkait angkanya saja, ketika PP itu keluar, itu baru kita bisa sampaikan. Tapi bahwa ada perubahan dari jaminan jam sostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan, dengan adanya penambahan program jaminan pensiun, saya kira sudah lama dan ramai sekali. Sejauh ini di mana, Pak, sosialisasinya? Memang orang perhatiannya tersedot pada jaminan pensiun, utamanya terkait dengan besaran iuran. Tetapi perubahan ini sesungguhnya menyeluruh ke 3 program lainnya. Ada jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Di dalamnya detail masing-masing. Perubahan semangatnya adalah untuk lebih baik. Termasuk manfaat yang kita berikan lebih baik. Kalau mau mencari informasi detail, misalnya sekarang kan masyarakat istilahnya mengeluh begitu ya, mana ini sosialisasinya? Kita kan jadi nggak jelas nih detailnya seperti apa. Itu gimana, Pak? Saya maklumi, kita hanya bisa announce ketika angkanya di PP-nya itu keluar. Kalau sekarang ada nggak sebuah website atau tempat? Harusnya ada. Gini, BPJS penyelenggara, operate-nya. Terkait dengan peraturan itu domainnya pemerintah gitulah ya. Dan seharusnya mungkin peraturan ini sudah dikomunikasikan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, begitu ya maksudnya? Ya, antar kementerian lah. Antar kementerian. Ketika jaminan pensiun itu rame 8%, 15%, kita nggak bisa menyatakan angka itu. Ketika sekarang keluar 3%, barulah 3% kita publikasi, kita umumkan. Tetapi bahwa program pensiun akan ada dan sebagainya itu sudah ramai lah, sudah dipublikasikan, sudah disosialisasikan. Nah, kemudian atas tadi Mas Daiman, tidak semua orang bisa sampai usia 56 tahun gitu ya. Jadi kalau meninggal bisa diambil secara keseluruhan. Katakan usia 40 tahun baru menjadi peserta 10 tahun, itu bisa diambil keseluruhan. Nah, kalau memang masih hidup dan masih hidup harusnya 56 tahun. Benar-benar untuk hari tua. Oke, benar-benar untuk hari tua. Ini juga kita ada satu penelpon lagi dari Magetan. Halo, Halimun, selamat pagi. Dari Kalimun, Ibu ya. Kalimun, baik, silakan Pak. Mau nanya, Bu, ini. Ya, silakan. Kita kan sebagai pekerja, dari Kalimun bukan Halimun, Bu. Sebagai pekerja kontrak ya, kita kontraknya udah habis, masa kita nunggu 10 tahun, sampai umur 56 tahun ya. Dulu kan cuma 5 tahun bisa kita ambil. Sekarang kita
berarti nunggu 10 tahun lagi atau gimana itu? Apa harus sampai 56 tahun? Iya, Pak Kalimun, kalau boleh tahu, kami kebutuhan Pak Kalimun menggunakan uang jaminan hari tua ini sebetulnya untuk kebutuhan apa, Pak? Jadi kami tahu gitu problemnya di masyarakat tuh sebenarnya banyaknya uang ini dipakai untuk apa begitu. Silakan, Pak. Mungkin kalau kita sebagai kerja outsourcing ya Bu ya. Ya. Kalau kita habis kontrak kan sambil nunggu 5 tahun kan mungkin kita kontrak kan biasanya 2 tahun habis kan. Ya. 2 tahun bekerja habis, kita kan nunggu 3 tahun lagi. Kalau dulu kan bisa kita ambil langsung, semua kita cairkan. Berarti sekarang kita kan nganggur, umpama kita menganggur sampai nyari kerja lagi. Berarti kita nyari butuhnya sampai 3 tahun kita bisa ambil yang 5 tahun, kayak 5 tahun yang dulu gitu. Oke, Pak. Oke, Ya, baik. Oke, jadi sekali lagi ini masih bertanya soal bagaimana memang apalagi untuk outsource mungkin ya, lebih ke outsource mungkin ke Pak Abdul Holik dulu, baru saya nanti ke Bu Eni. Gimana tuh Pak menanggapinya? Ya, saya pikir sama lah, 5 tahun, 7 tahun dan sebagainya. Harapannya bagi usia yang produktif, ketika 2 tahun katakan bekerja berhenti, ya masih bisa berproduksi lagi, masih bisa bekerja lagi. Terkait dengan saldo yang ada, tetap kita kembangkan. Uangnya tetap berkembang, memang tidak bisa diambil seketika. Kembali ke harus di usia tua nanti. Jadi kembali ke filosofinya lah. Barangkali kalau pensiunnya, kalau berhentinya katakan ada pesangon, ya pesangonnya itu yang dipergunakan. Hal yang berbeda dengan hari tua. Jadi saya kira itu. Hari tua jangka panjang. Nah, kalau Mbak Eni, berarti solusi terbaik ini kan sebenarnya manajemen uang kan, Mbak? Iya, Jadi manajemen uang yang baik, terutama dengan kebijakan yang baru ini seperti apa? Jadi ini yang mesti, yang dari berbagai dua orang penelpon tadi, sebenarnya titik krusial memang di sosialisasi. Jadi sosialisasi dan pemahaman dari masyarakat ini belum benar-benar secara menyeluruh. Dan juga program pemerintah pun juga belum terintegrasi. Karena kan ini satu yang kita bahas ini kan jaminan hari tua. Nah, ketika orang misalnya di tengah jalan tidak mendapatkan pekerjaan dan misalnya harus menganggur, mestinya ini nanti di-cover dengan program yang lain. Katakanlah kalau sudah nanti kita tata ya, perekonomian sudah kita establish dan sebagainya, program-program sosial ini sudah tertata dengan rapi dan terintegrasi, maka mestinya nanti juga ada jaminan pengangguran dan sebagainya seperti negara-negara lain. Nah, karena ini baru mulai gitu, dan ini masih banyak menimbulkan, loh nanti kalau saya case-nya begini seperti apa gitu kan. Nah, artinya ini yang harus dititik beratkan bahwa ini adalah jaminan, memang untuk jaminan hari tua. Nah, di samping itu, ini kan sebenarnya tidak semuanya beban tenaga kerja. Jadi dari 3%, yang sekarang 3% itu kan 22%-nya adalah beban perusahaan, 1%-nya adalah 5,7, tenaga kerja. Kenapa, Pak? 5,7%, 3,7 pemberi kerja, 2% pekerja. Oke. Nah, artinya kan ini ada share ya, ada kewajiban bagaimana korporasi ini juga mempunyai tanggung jawab terhadap nanti hari tua si karyawannya, tidak hanya diperas produktivitasnya hari ini saja gitu kan. Nah, kedua adalah bahwa ini kan selalu dianalogikannya adalah bahwa ini kan uang saya sendiri, artinya seperti tabungan gitu. Memang tabungan gitu, tapi kan ini maksudnya pemerintah ini mengatur supaya tabungan ini khusus nanti loh kalau hari tua gitu. Nah, ini yang memang harus mendapatkan satu pemahaman yang sama dulu gitu. Nah, nanti perkara bagaimana tadi persoalan case kasuistis tadi, memang ini yang harus terintegrasi juga dengan program-program yang lain gitu. Tapi yang harus dipastikan memang bagaimana nanti pengelolaannya ini, pengelolaan daripada dana-dana iuran ini betul-betul digunakan, dikelola dan diinvestasikan secara produktif sehingga pengembangannya dan cash flow-nya aman, sehingga si tenaga kerja misalnya membayar itu ada
ada kepastian. Ada kepastian. Kepastian untuk mendapatkan uangnya tadi. Yes, oke Bu Eni dan Pak Abdul Holik, sayangnya memang kayaknya masih panjang ini ya pembahasannya, tapi waktu kita sudah habis. Terima kasih. Apapun itu penjelasannya bahwa memang betul ini falsafanya adalah jaminan hari tua. Memang ada perubahan, ada penyesuaian. Betul. Jangan lupa kita tunggu sosialisasinya Pak ya. Dari BPJS Ketenagakerjaan juga supaya semuanya Lebih bisa gencar. lebih jelas, lebih gencar. Dan terima kasih sudah hadir tidak di sini. menimbulkan misinterpretasi. Yes, betul. betul sekali. Transparansi menjadi krusial juga. Betul. Yap, dan jangan kemana-mana karena saat lagi